Halo, Assalamualaikum. Saya Abdul Salam, orang Tawau. Ya. Dan saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana untuk menjadi seorang pemenang dalam pertandingan fotografi. Tetapi sebelum menjadi seorang juara tuh kita kena melalui saat-saat pembelajaran yang agak lama sedikit untuk bergelar sebagai seorang juara. Baik, saya ingin cerita tentang penglibatan saya dalam fotografi selama beberapa tahun yang lepas, di mana saya belajar, kemana saya pergi dengan fotografi, dan dengan siapa saya berguru. Baik, saya terlibat dengan, saya mulai menyukai fotografi pada dalam tahun 2012, dan saya agak serius masa itu sebab masa itu saya dapat beli DSLR yang pertama di 90 kalau tidak silap, Nikon, dan kemudian itu saya mencari guru untuk belajar di Johor, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, bahkan sampai pergi Indonesia. So baik, pada awal mula penglibatan saya dalam fotografi itu pada tahun 2013, saya sebenarnya suka juga mengambil gambar-gambar model landscape pada masa itu, sebab kita kompres masa itu baru dapat pegang kamera dan tidak tahu kemana hala tuju fotografi yang kita minat sebenarnya. Saya ambil gambar model masa itu, landscape, street, semua bercampur-campur dalam masa itu. Masa itu agak confused, semua main pukul rata saja. Dan kemudian apabila saya balik ke Sabah pada 2013, saya berjumpa dengan satu klub yang dimana klub ini betul-betul membuka minda saya untuk lebih serius lagi dalam bidang fotografi, terutama dalam genre street, belajar untuk buat dokumentari foto, dan juga tentang jurnalisme. Saya pernah belajar dengan seorang jurnalis yang pernah bekerja dengan agensi luar negara, Abang Syamsarim Samsudin dia punya nama, pada tahun 2013 juga lah, pada masa itu di Labuan. Anak murid Samsarin lah nih. Ya, dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Dan dari situ saya betul-betul terkejut sebab saya mendapat satu pengetahuan ilmu yang tidak saya pernah dapat sebelum ini tentang basic journalism, bagaimana mengambil gambar yang ada ciri-ciri untuk news, untuk diantar ke surat kabar, dan juga untuk magazine. Dan kemudian selepas daripada itu saya dapat belajar lagi dengan seorang penulis buku, juru gambar, dan seorang penyelidik daripada Singapura, Zuan Wubin nama dia, di kota Kinabalu pada 2014. Masa itu bengkel membuat foto project yang berlangsung lebih kurang 1 minggu, dan tugas dia memang sangat-sangat mencabar lah bagi saya, sebab dimana pada masa itu saya coba buat berkenaan dengan Tawau, dengan orang-orang Jepun yang di Tawau yang telah pun meninggal dan sudah menjadi sejarah, tetapi sakibaki orang Jepun itu masih ada sebenarnya di Tawau, dan itu masih saya buat sampai sekarang, buat secara pelan-pelan, sebab sambil mengambil gambar saya juga membuat research untuk benda-benda sejarah di Tawau. Masih buat kah? Ya, sekarang saya masih buat, tetapi agak slow sedikit sebab orang-orang yang saya sepatutnya jumpa tuh dia agak kurang sehat lah, lebih kurang begitu, sebab orang-orang tua agak kena temu ramah orang-orang tua yang sudah 60-an, 50-an begitu, dan ada di antara mereka sudah tidak berapa ingat lagi, memori dia sudah kurang. Oh iya. Dan itu masih saya teruskan sampai sekarang, dan kadang-kadang setiap ujung minggu saya akan keluar untuk mencari proyek-proyek baru mengenai sejarah Tawau. Dan terbaru yang saya buat adalah sejarah Tawau, gambar yang lama dengan gambar yang baru itu saya akan coba cantumkan dan buat beberapa penulisan sejarah tentang Tawau.
dan Masih berjalan lah tahu. ya, masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah masih kuat dan akan terus buat. Dan di Tawau juga setiap tahun ada satu festival yang dipanggil Festival Kebudayaan Antarbangsa. Setiap tahun. Ya, setiap tahun. Dan dia berlangsung pada bulan 3. Bulan 3. Dan itu sudah masuk dalam kalender tourism sebenarnya, kalender pelancongan untuk Sabah. Di mana setiap tahun pada bulan 3 benda itu akan diorang buat. Dan saya sebenarnya tidak pernah terpikir untuk ikut pertandingan tersebut. Pada mulanya saya cuma nampak dan suka mengambil gambar di jalan-jalan apabila masa pertandingan yang berlangsung lebih kurang 3 hari pada masa itu. Dan di sana saya melihat banyak keunikan suku-suku kaum yang tinggal di Tawau, di mana setiap suku kaum akan memakai pakaian tradisional mereka pada hari itu. Dan saya sangat suka untuk mendokumentasikan benda-benda seperti itu, sebab dia jarang berlaku sebenarnya, di mana beberapa budaya disatukan dalam masa 1 hari untuk dipertunjukkan. Dan sangat menarik kepada saya. Dan dalam masa 2 tahun sebelum itu, saya cuma ikut kegiatan mereka di luar, macam dalam booth mereka bertanya tentang sejarah suku, setiap suku kaum yang tinggal di Tawau, macam suku Iban, Kedayan, Brunei, Bugis pun banyak di sana, Timur pun ada, dan terlalu banyak saya rasa. Jadi dalam masa 2 tahun itu saya cuma ikut mengambil gambar di luar tanpa ada berniat pun untuk masuk pertandingan. Dan pada tahun ketiga, pada tahun lepas, saya coba memberanikan diri untuk ikut pertandingan, sebab saya merasa keunikan itu perlu direkamkan secara Foto. secara profesional untuk dipertunjukkan pada orang luar. Sebab saya pun sendiri suka membawa nama Tawau keluar negara, keluar Sabah. Bahkan ke tempat-tempat kerja saya akan perkenalkan Tawau sebenarnya. Jadi bercerita pada tahun lepas, semasa saya mengikuti pertandingan tersebut, saya persiapkan macam gadget kamera apa semua. Saya persiapkan diri buat research pada malam hari, bagaimana sesuatu gambar yang boleh diangkat sebagai gambar terbaik untuk menjuarai satu pertandingan. Dan kemudian pada hari yang ditetapkan, pada malam itu saya pun datang ke tempat stage, mengambil gambar dengan beberapa ramai juru gambar yang ada pada masa itu. Kebanyakannya berasal dari Tawau sendiri, dan ada juga beberapa juru gambar dari luar Tawau. Berapa banyak penyertaan tuh? Pada masa itu penyertaan saya tidak berapa pasti, tetapi cukup banyak juga, lebih daripada 50 penyertaan pada hari tersebut. Dan saya tidak berapa pasti berapa jumlah sebenar gambar yang diorang submit, sebab masa itu saya hanya dapat mengantar gambar 4 keping gambar yang saya rasa. Internasional ada juga? Internasional ada, dari Filipino ada, Wow. dari Indonesia juga ada, tetapi juru gambar mereka kebanyakan ikut daripada peserta jemputan daripada luar negara, macam juru gambar dari Filipina ada, daripada Indonesia ada. Semua ikut dalam satu tim kebudayaan dijemput khas untuk datang ke Tawau. Dan kemudian pada 4 keping gambar kan yang ya, 4 keping gambar yang saya hantar, dan semuanya dapat mencuri perhatian juri-juri yang mengadili keputusan pertandingan pada waktu itu. Dan antara gambar-gambar yang terpilih adalah gambar saya, yaitu berapa keping apa yang menang tuh? Total semua 4 keping, daripada Sagu Hati 1, ketiga, kedua, dan pertama. Jadi maknanya ambil semua lah. Ya, maknanya saya dapat semua 1, 2, dan 3 yang terbesar. Itu jarang berlaku tau. Ya, itu sebenarnya
sangat jarang berlaku, terutama di tempat kita ini. Rezeki lah kan, selalu orang akan menang nomor 1 aja. Ini 1, 2, 3, 4 Sagawati. Iya, saya pun tidak sangka akan sampai ke sana sebenarnya, sebab yang saya pikirkan pada masa itu saya ingin mengambil gambar sebaik mana yang boleh untuk saya submit kepada pengadil. Tidak terpikir pun untuk menjadi seorang pemenang, tetapi mungkin karena gambar itu dapat mencuri perhatian juri-juri yang mengadili pertandingan tersebut, sehingga saya dapat menjadi juara 1, 2, dan 3. Oke, macam mana mau kenal pertandingan tu? Adakah kita pikir mau tahu siapa jurinya, ataupun kita memang buat research sendiri tentang kawasan itu, ataupun macam mana? Sebenarnya saya tidak kenal pun juri-juri pertandingan pada masa itu, tapi apa yang saya pikirkan, apabila saya ingin mengambil gambar, saya akan mencari beberapa saya akan buat research untuk mendapatkan gambar kategori-kategori sebuah gambar yang boleh dikira sebagai pemenang dalam satu pertandingan. Dan alhamdulillah, mungkin karena usaha saya itu saya dapat menjadi nomor 1, 2, dan 3 dalam pertandingan tersebut. Syukur alhamdulillah. Jadi sebelum tu pukul berapa pertandingan mula? Pertandingan itu bermula dalam pukul 8 malam 8 malam sampai pukul 12.30 malam. Sampai berapa? Jadi pukul berapa mesti turun? Selalunya persediaan tu kan Selalunya saya akan awal, lebih kurang selepas sembahyang maghrib, saya akan bergerak dari rumah menuju ke arena pertandingan tersebut, dan saya akan menunggu di sana sampai habis. Ada macam mana mau lawan perasaan kadang-kadang kita bertanding dengan orang lama, orang kamera yang panjang-panjang, ada bazooka. Jadi macam mana kita mau lawan tu? Kadang-kadang itu mengganggu kita punya emosi sebenarnya kita mau bertanding. Ya, itu sebenarnya betul. Sebenarnya saya rasa kerdil berada di tempat tersebut, sebab di keliling saya ramai orang-orang tua, orang-orang lama yang main dalam kamera ni dengan lens yang cukup panjang, dengan bangsa-bangsa lain yang nampak daripada luar memang hebatlah. Dia orang akan boleh menang, dia orang akan deliver gambar yang lebih baik daripada gambar saya. Tetapi berkat daripada ilmu yang saya dapat daripada orang-orang yang saya belajar dulu, saya dapat mengungguli mereka dengan membuat gambar yang lebih baik daripada segi composition, segi teknikal, dan juga jalan cerita. Jadi salah satu tips yang penting lah, tadi Salam ada beritahu sebelum bertanding kan, lepas tu macam mana kita cover kita punya emosi dan persediaan kamera. Jadi macam mana pilih kamera untuk bertanding tu bagaimana? Adakah bawa semua kamera atau bawa 1-2 kamera atau bawa handphone je? Sebenarnya saya hanya bawa kamera 1 saja pada malam itu, dan 1 lens, yaitu 70-200, sebab saya sudah dapat mengagak saya tidak akan boleh pergi dekat ke tepi pentas dan hanya dapat pergi berdiri jauh daripada pentas tersebut. Jadi saya cuma bawa 1 kamera dan 1 lens, dan itu sudah cukup memadai bagi saya, sebab apa yang saya gambarkan saya akan dapat mengambil gambar daripada jarak yang jauh dan tidak perlu dekat. Oh, lens 1 saja lah. Ya, lens 1 saja saya. Dan rasanya adakah sebab Salam sudah tahu apa yang Salam mau ambil sebelum bertanding? Ya, itu sebenarnya sebelum saya masuk pertandingan tu, saya sudah imagine dalam kepala saya gambar mana yang perlu saya ambil untuk saya hantar, bukan untuk menang sebenarnya, untuk saya hantar kepada juri. Gambar mana yang tidak perlu saya ambil. Saya akan tunggu masa-masa tertentu untuk mengambil gambar. Dan masa-masa momen-momen yang terlintas di depan mata saya, dan saya akan coba pilih mana yang terbaik yang saya nampak, dan akan tekan satu saya untuk mengambil gambar diorang. Ya, untuk rakan-rakan yang live bersama kami, tadi saya beritahu bahawa Salam ni adalah anak murid kepada Syamsharin, Zuang Ubin, Mas Denny, Aga Permadi. Banyak guru yang menjadikan dia lengkap untuk dapat 1 keping gambar. Tidak boleh belajar 1 guru saja kan. Jadi banyak-banyak guru tu, Salam, mana satu guru yang paling mencabar dan menjadi ingatan kau lah sampai sekarang?
Guru yang paling mencabar bagi saya dan yang masih saya ingat sampai sekarang hanya ada satu orang yang berasal dari Singapura dengan teknik mengajar yang cukup keras bagi saya, dengan teknik yang jenis push untuk sampai ke tahap yang dia inginkan. Dan satu orang lagi, saya suka berguru dengan Abang Syamsarin sebab dia terlalu pemurah dengan ilmu fotografi yang dia ada. Jadi walaupun macam guru tu keras kan, tapi adakah Salam rasa macam nak ambil hati ke apakah, tidak kan? Oh, tidak sama sekali. Saya rasa Mungkin cara dia lah. saya sedar apabila selesai melakukan satu tugasan dalam bengkel-bengkel yang diorang anjurkan, saya akan mula paham kenapa mereka mengajar saya begitu keras. Sebab diorang inginkan sesuatu yang apa yang mereka diorang sampaikan akan berkesan kepada saya. Saya dapat mengambil ilmu mereka dan mungkin boleh mengajarkan kepada orang-orang lain akan datang nanti. Ya. Jadi akan datang akan terus belajar lah kalau ada peluang kan. Ya, insya Allah saya akan terus belajar dan tidak akan berhenti sampai di sini sebab makin banyak yang kita belajar, saya rasa makin sedikit ilmu yang saya dapat. Jadi saya tidak akan berhenti untuk belajar walaupun dengan siapa dan di mana juga. Kalau ada kesempatan saya akan pergi untuk belajar. Okey, baik. Sekarang kita kena clear, kadang-kadang ada orang anggap bahawa orang street, dia street saja, dia tidak boleh ambil gambar lain. Dan tapi saya nyatakan sini bahawa street tu bermula dengan 3 basic yang penting, iaitu utama MS ISO, shutter speed dan juga aperture. Itu benda-benda yang penting yang memang ada dalam kamera lah. Jadi pandangan Salam, bolehkah kita terima bahawa ada setengah orang tu anggap bahawa kalau street tu dia akan cantik ambil gambar street saja dengan MS ISO ataupun basic yang diorang tahu tu? Bagi saya itu tidak benar sama sekali sebab dari manapun Anda berada, genre manapun yang Anda main dalam fotografi ini, itu tidak menghalang sebuah kreativiti untuk menghasilkan gambar-gambar yang lain daripada yang lain. Contohnya bila kita dalam street, kita tidak terpenjara di situ hanya untuk mengambil gambar-gambar jalan, tetapi mungkin kita boleh ambil gambar orang kahwin, gambar dokumenter dan juga gambar-gambar yang ada ciri-ciri jurnalisme. Dan ingin saya tambahkan juga, genre street ini sebenarnya genre di mana tempat kita belajar ya, dengan seluas-luas jalan dan sangat mudah untuk belajar di jalan sebelum terjun ke genre-genre yang lain macam gambar model ke apa, produk dan juga perkawinan. Okey, baik. Kita kongsi satulah sebelum kita akan share benda ni di minggu yang akan datang. Kita ada 3 benda penting dalam basic kelas fotografi yang bersama Salam hari ini. Mungkin Salam mau sentuh tadi cerita pasal apa tadi ya? MS ISO. Ya, ISO. Kan? Jadi kamera yang Salam gunakan apa? Boleh tunjuk tak? Kamera yang saya pegang ini adalah kamera Fujifilm X100T. Fujifilm yang... Kenapa pilih Fuji ni? Dia banyak kan, Sony pun ada, lepas tu apa? Ada Canon, ada Nikon. Kenapa? Mungkin ada sebab tersendiri kan, sebab kalau kita pilih sebenarnya saya memilih Fuji X100 ini sebab daripada color, sebab dia ada film simulation yang color dia seakan-akan filem-filem lama, filem-filem Fuji film yang lama, macam Classic Chrome, Belvia, semua ada dalam Fuji film sekarang. Sebab itu memang menambat hati Salam lah bila gambar kan. Lagi satu, dia lebih ringan untuk saya bawa travel ke mana-mana. Macam untuk ambil gambar jalanan, saya lebih selesa menggunakan kamera kecil berbanding kamera besar kalau di jalan, sebab saya cuma boleh point dan snap tanpa disedari oleh orang-orang yang saya jumpa di jalan. Sebab kadang-kadang kalau kita bawa kamera yang besar-besar dengan lens yang cukup panjang, diorang akan bertanya kenapa ambil gambar saya, untuk apa, dan macam-macam pertanyaan yang akan diorang tanya sebab dia tidak paham kenapa kita ambil gambar. Ya, okey. Jadi nak cerita tentang MS ISO kan? Ya, betul. Sebenarnya ISO aperture dengan shutter speed ini kita kena paham betul-betul untuk
jadi seorang fotografer, sebab fotografi sendiri itu bermakna kita menggambar dengan cahaya, dan cahaya itu setiap kamera itu mempunyai sensor yang sangat peka terhadap cahaya, dan cahaya hanya kita boleh kontrol menggunakan ISO. Dia bilangan ISO itu menunjukkan kita boleh kontrol daripada situ. Contohnya apabila malam, kita kena tahu ISO berapa yang kita pakai untuk mengambil gambar yang tidak cukup cahaya. Dan kita kena tahu juga apabila mengambil gambar di tempat yang cukup terang, yang cukup cahaya, kita kena tahu ISO nombor berapa yang kita akan guna. Sebab apabila kita tidak paham tentang itu, maka gambar kita tidak akan menjadi sebuah gambar yang cukup cahaya, yang cukup terang, cukup kontras dia. Okey. Jadi adakah benda yang tiga tu memang sama lah walaupun kita pakai kamera yang berbeza kan? Ya, betul. Sebab itu hanya asas. Apabila kita tahu asas ketiga-tiga ISO, shutter speed dengan aperture ini, maka kamera apapun yang kita pegang tu, setting dia tetap akan sama. Dia tetap ada benda tu, ISO, shutter speed dengan aperture. Dalam setiap kamera, apabila kita tahu ketiga-tiga benda ni, kita sudah boleh mengambil gambar dengan cukup baik. Ya. Dan macam mana kalau kamera handphone pula Salam? Kita perlu tahu juga tiga-tiga basic ni kan untuk dia cantik. Ya, betul. Walaupun kamera handphone ni dia bilang orang buka saja dia punya apps terus automatik, tapi sebenarnya ada beberapa apps yang dimana ISO, shutter speed dan juga aperture kita boleh adjust daripada kamera tersebut. Jadi apabila kita tahu ketiga-tiga ni, maka kamera apapun yang kita pegang, kamera digital, compact ataupun handphone, kita tidak akan risau lagi untuk mengambil gambar dan menciptakan satu gambar yang cukup menarik untuk kita kongsi. Okey, baik. Ada apa lagi tips sebelum kita offline dengan kawan-kawan ni daripada Salam? Nanti kita akan sambung minggu yang akan datang dengan cerita yang lain pula mungkin. Okey, daripada Salam. Saya rasa bagi sesiapa yang serius ingin mengambil gambar, ingin menjadi seorang juru gambar perkawinan, tidak kira apa, juru gambar model ke produk, dan ingin belajar kamera, kita kena berusaha betul untuk untuk menghadiri kelas-kelas di mana dia menghadiri kelas fotografi, asas fotografi, siapapun yang mengajarkan dimanapun ia, asalkan kita minat, kita kena hadir. Sebab pengetahuan ini sangat baik dan sangat membuka minda kita apabila kita sudah melalui satu tahap pembelajaran. Kita akan ada rasa untuk continuous menyambung kembali apa yang kita pelajari ke tahap yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Bermula daripada bawah, kita akan naik 1 step, 2 step, 3 step dan begitu seterusnya. So kalau ingin belajar tentang kamera, kena ambil basic dulu. Kita kena belajar basic kamera. Kita kena kenali kamera kita, kenali ISO, shutter speed dan aperture. Kemudian baru kita akan dapat pergi ke peringkat-peringkat yang lain, macam composition, macam mana cerita di sebalik gambar dan begitu seterusnya. Ya, maknanya kita kena latihan banyak lah kan. Ya, latihan kena banyak lah. Dan sebelum kita off dengan Salam, terima kasih banyak-banyak. Dan boleh bagi tahu tak dengan rakan-rakan yang dengar ni dan yang live dengan kita, berapakah nilai jumlah yang Salam menang masa pertandingan itu? Campur semua lah. Total daripada yang saya menang pada masa itu 4 keping gambar semua 3.100. 3.100 ringgit dengan 4 keping gambar. Alhamdulillah. Sagu hati ketiga, kedua dan pertama. Okey, baik. Tahniah, terima kasih Salam dengan perkongsian hari ini. Baik.